Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Dunia hiburan Indonesia kembali berduka. Ya, penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun. Titiek Puspa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Titiek Puspa dirawat intensif usai mengalami pendarahan otak kiri pada 26 Maret 2025 lalu. Titiek Puspa dilarikan ke rumah sakit akibat pingsan saat syuting salah satu program televisi swasta pada 26 Maret lalu. Menurut observasi dokter, Titiek Puspa menderita pendarahan otak bagian kiri hingga membuat kondisinya tak sadarkan diri. Menurut putri sulung mendiang Titiek Puspa, kondisi pelantun lagu Bing sempat membaik saat berada di rumah sakit. Namun Titiek Puspa akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 87 tahun. Pemirsa, rencananya jenazah mendiang Titiek Puspa akan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan usai sholat Jumat. Kepergian Titiek Puspa meninggalkan duka yang mendalam bagi dunia hiburan tanah air. Sejumlah tokoh seni Indonesia silih berganti menyambangi rumah duka untuk melihat pelantun Bing ini untuk terakhir kalinya. Di sepanjang Jalan Pejaten Timur yang merupakan lokasi rumah duka Titiek Puspa, deretan karangan bunga terlihat berjajar dengan ucapan bela sungkawa dari berbagai kalangan. Mulai dari artis, tokoh, hingga pejabat dan juga petinggi negara, termasuk diantaranya Presiden RI Prabowo Subianto. Pemirsa, kita bergabung dengan rekan Rian Rahmat di rumah duka di Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Selamat pagi Rian, bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Baik di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, beginilah kondisi terkini kediaman almarhumah dari musisi, penyanyi maupun aktris senior Eyang Titiek Puspa yang mana wafat pada Kamis kemarin pada pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Eyang Titiek Puspa sendiri wafat akibat terjadinya pecah pembuluh darah pada otak kiri yang sempat dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan yang mana wafat pada usia 87 tahun. Sejak dini hari tadi silih berganti kerabat maupun tokoh yang berdatangan ke rumah duka Eyang Titiek Puspa yang mana tadi kami sempat mewawancarai baik dari Bunga Citra Lestari, Ariel Noah maupun Paramita Rosadi. Di sepanjang Jalan Pancoran Timur ini banyak sekali berjejer karangan bunga duka cita untuk Eyang Titiek Puspa yang mana beliau adalah salah satu tokoh Indonesia untuk penyanyi, musisi maupun aktris senior. Berikut kami tampilkan wawancara kami dengan Bunga Citra Lestari, Ariel Noah dan Paramita Rosadi. Eyang Titiek Puspa, aku termasuk salah satu orang yang memang tumbuh besar dengan karya-karya beliau. Jadi aku juga merasa beruntung kenal dengan Eyang Titiek Puspa dan yang pasti buat aku, pengalaman pribadi aku, sosok seorang idola yang karyanya mengagumkan dan juga sangat humble, sangat baik, sangat ramah, dan seperti mengayomi kita ini yang apalah ya, masih muda-muda gitu. Banyak kenangannya, soalnya dari dulu banget. Dari tahun 2010, dari pertama kali kerjasama, banyak yang diajarin. Dan tentunya kita semua mencintai
Eyang Titi itu betul-betul orang yang baik, yang sangat luar biasa, kasih sayang, mengayomi siapa yang tidak kenal. Jadi kami atas nama seluruh artis Indonesia sangat berduka cita atas kepergiannya dan mendoakan semoga Bunda Eyang Titi, Tante Titi yang kita kerap ada di hati kita semua, mudah-mudahan mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga terindah di sisinya. Itu aja. Baik pemirsa yang ada di rumah juga kami informasikan bahwa almarhumah Eyang Titik Puspa sendiri nantinya akan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada pukul 13.00 atau habis sholat Jumat pada siang hari ini, yang mana nanti terletak pada blok AA1 Bled 46. Kami informasikan juga bahwa almarhumah Titik Puspa sempat mengalami sakit kanker cervix pada tahun 2009 lalu, sehingga beliau melakukan pengobatan kemoterapi hingga ke Singapura. Atas penyakitnya ini, almarhumah Titik Puspa justru berhasil memenangkan penyakitnya ini untuk melawan kankernya ini. Dan kami mendapatkan informasi di beberapa sumber di sini bahwasannya terdapat nantinya akan adanya pejabat yang akan hadir untuk melayat di rumah almarhumah Titik Puspa. Sekian, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan Rian Rahmat melaporkan langsung dari rumah duka Eyang Titik Puspa di Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Rian. Ya, pemirsa, kami selaku segenap kru dari tim iNews Pagi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian ataupun wafatnya almarhumah Eyang Titik Puspa. Ya, betul sekali. Kita sangat kehilangan karena beliau adalah musisi yang legendaris. Kita ke informasi berikutnya. Kabar wafatnya Titik Puspa meninggalkan duka mendalam bagi sahabat dekatnya. Ya, termasuk penyanyi legendaris Hetty Koes Endang yang sangat kehilangan sosok Titik Puspa. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Baru dapat kabar barusan bahwa Tante Titik Puspa, Eyang Titik Puspa yang kita kenal, meninggal dunia sore barusan. Nekat menerobos banjir, seorang pemotor terseret arus hingga masuk ke dalam gorong-gorong sedalam 1 meter. Korban berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Deras, kalau nyebrang kayak gini berisiko ya. Nah, tuh. Seorang pemotor terseret arus saat nekat menerobos banjir. Cukup deras. Karena kehilangan keseimbangan, korban tergelincir dan masuk bersama sepeda motor yang dikendarainya ke dalam gorong-gorong sedalam 1 meter. Menurut keterangan warga, banjir kerap mengendangi jalan di lokasi kejadian. Hal ini membuat setiap pengendara harus lebih berhati-hati saat melintas. Banjir tadi, motor itu langsung melintas, udah itu serba hanyut. Serba hanyut? Dari arah mana, Pak? Arah gorong-gorong itu, Pak. Oh, dari gorong-gorong? Iya. Dianya dari arah mana, Pak? Dari Karang, arah mau pulang. Petugas BPBD, Damkar, Linmas beserta lainnya segera mengevakuasi korban dan juga sepeda motornya. Korban pun sudah dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan murid SD di Lumajang, Jawa Timur terpaksa nekat menyeberangi jalur aliran lahar Gunung Semeru untuk sampai ke sekolah. Mereka digendong orang tua melewati derasnya aliran lahar lantaran jembatan yang menjadi akses satu-satunya tertimbun material banjir lahar. Meski aliran lahar Gunung Semeru masih cukup deras, namun kondisi ini tak menyurutkan puluhan murid SD di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang untuk berangkat ke sekolah. Bahkan mereka sesekali harus digendong orang tuanya saat melewati aliran yang deras agar baju seragam tidak basah. Mereka terpaksa nekat seberangi jalur aliran lahar lantaran jembatan limpas yang menjadi akses satu-satunya rusak tertimbun material banjir lahar.
Meski berbahaya, namun mereka tidak punya pilihan lain demi menuntut ilmu di sekolah yang berada di seberang jalur aliran lahar. Sedikitnya ada 40 siswa yang berada di Dusun Sumber Langsep harus menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo untuk sampai ke sekolah yang berada di Dusun Sumber Kajar. Jika kondisi aliran lahar deras, maka kurang lebih 40 siswa tersebut tidak bisa berangkat ke sekolah karena berbahaya. Anak-anak kami yang dari Sumber Langsep itu berangkatnya itu biasanya diantar oleh orang tuanya, dan nanti di sini juga diantar sampai sungai. Nah, karena anak-anak sendiri tidak bisa menyeberang, itu tidak bisa. Jadi ya ada bantuan dari orang tua, dan nanti juga kami memantau lah. Kalau saat pulang itu kami memantau dari sini. Sementara itu, sekitar 150 keluarga di Dusun Sumber Langsep berharap pemerintah Kabupaten Lumajang kembali membangun jembatan yang rusak agar mobilitas warga kembali normal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena buang air kecil dan juga buang air besar di atas kasur, 2 anak balita babak belur menjadi korban penganiayaan dari pacar ibu korban yang tinggal di kamar kontrakan di Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan korban sempat menyekap kedua korban, pelaku sempat menyekap kedua korban di dalam kamar setelah melakukan penganiayaan. Hidupin, Mas. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Sejumlah penghuni kontrakan di Penjaringan, Jakarta Utara membuka paksa pintu kamar kontrakan karena mendengar tangisan anak balita yang dikunci dari luar kamar. Setelah membuka pintu dengan kunci cadangan, didapati 2 anak balita yang menangis dan babak belur di bagian wajah akibat dianiaya pacar dari ibu korban. Menurut ibu korban yang berusia 31 tahun, anak-anaknya yang berusia 3 dan 4 tahun sering dianiaya oleh pelaku hanya karena anaknya sering buang air kecil dan buang air besar di atas kasur. Pelaku yang diketahui bernama Chandra menganiaya korban dengan cara memukul dan membenturkan wajah serta kepala korban ke tembok, dan ibu korban tidak berani untuk melaporkan penganiayaan tersebut karena diancam oleh pelaku. Lagi ngompol celana, pas dia bangun tidur, pas kita balik dari beli makan, anak saya dijambak, terus habis itu dijodohin ke tembok, ditendang, dipukul. Ini sering atau gimana sih, Bu? Lumayan sering, setiap dia ngompol dan setiap dia berak di celana, dan setiap dia juga kalau ditanya dia nggak ngomong, dia digampar. Tidak lama setelah korban dievakuasi oleh para tetangga, pelaku yang kembali ke kamar kos kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas kepolisian, dan kini kasusnya ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Priguna Anugrah, dokter residen anestesi yang memperkosa keluarga pasien di Bandung telah ditahan. Polisi menduga korban pelaku lebih dari 1 orang. Priguna Anugrah, dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat. Priguna ditangkap atas laporan yang dibuat oleh korban FH pada tanggal 18 Maret 2025. Priguna diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSHS Bandung. Kejadian berawal saat korban hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan pelaku ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah di lokasi. Korban pun ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri dan diperkosa. Polisi berhasil menangkap Priguna dan menemukan adanya indikasi korban lain yang diperkosa oleh Priguna. Meski belum ada laporan dari korban lain, namun diduga korban pemerkosaan Priguna mencapai 3 orang. Dan tapi kami berikan kesempatan untuk pelapor, melaporkan diri kepada kami, mungkin karena malu atau mungkin karena sesuatu hal
kita tunggu. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman media ini ada kemungkinan, ya, tetapi kami akan tetap menunggu dari korban yang berikutnya. Kemudian sejauh ini kami telah bertindak dengan tegas dan cepat. Jadi tanggal 18 kita mendapatkan laporan polisi, tanggal 25 kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih mengalami kasus ini, sekaligus menyelidiki dugaan adanya korban lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap dugaan adanya 2 korban lain dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran, Priguna Anugrah. Polisi masih akan meminta keterangan dari terduga korban. Keterangan pihak rumah sakit kan kita terus berkolaborasi dengan rumah sakit terhadap peristiwa ini untuk menampung manakala ada korban-korban lain. Dari keterangan rumah sakit sejauh ini sudah ada 2 korban lagi yang nanti juga akan kita lakukan pendekatan untuk dilakukan pemeriksaan sehingga nanti bisa menambah untuk korban-korban lain. Pada kemungkinan akan ada korban-korban lain yang akan mengungkapkan soal kasus ini. Kita sangat terbuka manakala ada kemungkinan korban-korban lain yang akan mengungkapkan mungkin dia sebagai korban atau pernah dihubungi oleh pelaku yang kemudian tidak terjadi peristiwanya, kita akan tampung. Ya silakan mungkin kalau ada masyarakat yang jadi korban ya bisa datang ke Polda ataupun ke rumah sakit. Kita terus berkolaborasi dengan rumah sakit. Dua korban itu pasien atau dua-duanya kebetulan pasien. Ya, pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait dugaan terhadap paksa terhadap keluarga pasien oleh salah satu peserta pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Ia menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Sesuatu yang fundamental mesti dirapihkan lah, diperbaiki di pendidikan kedokteran, terutama juga untuk di pendidikan spesialis. Tapi apa yang sudah Kemenkes lakukan ke depannya untuk terus memperbaiki budaya pendidikan dokter spesialis yang ada sekarang. Kita rasa memang harus secara serius diperbaiki. Nah, pendidikan itu kan harus ada sistem, tapi harus aja juga mekanisme reward and punishment supaya ada efek jerahnya. Jadi sudah kita lakukan, pertama kita mereview dulu, kita freeze dulu ini anestesi, karena kejadian di Semarang juga anestesi itu, yang sampai bunuh diri kan. Jadi ada apa ini dengan pendidikan spesialis anestesi ini, kok kejadian terus? Jadi kita review dulu, 1 bulan kita freeze dulu, kita mau lihat apa yang harus diperbaiki dengan Fakultas Kedokteran Unpad dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin agar kedepannya sistemnya berjalan dengan baik dan benar sehingga nggak terjadi lagi kayak gini, karena masyarakat akan sangat dirugikan. Masyarakat akan sangat dirugikan. Jadi kita akan freeze dulu ini 1 bulan sambil kita melihat kita mau memperbaiki apa. Yang kedua, emang ini harus ada efek jerah. Jadi sama seperti yang sampai bunuh diri di Universitas Diponegoro di Semarang, ini juga harus ada efek jerah bagi pelakunya. Kita mencabut STR, surat tanda registrasi, dan juga SIP-nya. Jadi yang bersangkutan tidak bisa praktek lagi. Karena itu kan sekarang STR dan SIP ada di Kementerian Kesehatan. Kalau ini dibiarkan, diakomodasi, kemudian ya udahlah nanti bisa balik, itu kenyataannya tidak, orang nanti akan permisif. Jadi akan membiarkan. Jadi kita harus tegas di sini. Itu tegas akan kita langsung kita cabut. Nah, yang ketiga, ya, sekarang saya minta, ini kan masalah kejiwaan yang tidak tertangani, tidak teridentifikasi, jadi menyengsarakan masyarakat. Kalau yang kejadian di Universitas Diponegoro kemarin, anestesi juga itu kena ke dia, tidak ke orang lain. Ini kan ke orang lain. Oleh karena itu saya mewajibkan untuk semua rumah sakit Kemenkes yang menjadi rumah sakit pendidikan pada saat masuk harus dipastikan tes kejiwaan, tes mentalnya dilakukan di tempat sehingga mereka tidak bisa chat GPT tanya teman-temannya curang. Harus dilakukan di tempat supaya bisa kita lihat desain yang benar.
Dan saya minta selain di awal, setiap 6 bulan untuk PPDS harus dilakukan. Karena kalau enggak nanti ada tekanan-tekanan ke mereka yang mungkin berat, mereka nggak bisa omong, karena kalau omong nanti dibully, di sosial media dibilang cengeng, dibilang generasi stroberi, padahal mentalnya sudah rusak. Nah akibatnya jadi kayak begini. Nah itu yang... Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar Universitas Gadjah Mada hingga kini masih bergulir. Namun pihak kepolisian belum menerima laporan dari pihak kampus maupun para korban. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut belum ada laporan masuk perihal dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar UGM. Meski korban berjumlah belasan, belum ada yang membuat laporan polisi. Begitu juga pihak kampus UGM yang belum membuat laporan baik ke tingkat Polres maupun Polda. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak universitas maupun pihak terkait. Bahwa sampai saat ini tanggal 10 April 2025 belum ada laporan polisi yang masuk baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM berinisial EM diduga melakukan kekerasan seksual kepada 13 mahasiswi. Modusnya dengan melakukan bimbingan akademik di rumah, seperti bimbingan skripsi, tesis, disertasi, maupun lomba. Pelaku kini sudah dipecat sebagai dosen UGM dan menunggu proses pemecatan sebagai ASN serta guru besar. Tahun 2024, kemudian sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024, keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025, dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi negeri. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian diantaranya belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sejumlah petani di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu membuang sayur-sayuran hasil panen lantaran harga jual yang anjlok. Sayur-sayur yang dibuang juga menjadi rebutan warga di sekitar lokasi. Etek sayuran murah, guys. Tolong ibu-ibu gemprayang nak masak. Inilah video amatir saat warga berbondong-bondong mengambil berbagai jenis sayur-sayuran yang sengaja dibuang oleh petani maupun pengepul di Desa Suro, Muncak, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Hal ini dilakukan lantaran harga jual sayuran yang anjlok di tingkat petani. Adapun sayur-sayuran yang dibuang diantaranya buncis, tomat, dan terong yang masih dalam keadaan segar. Petani lebih memilih membuang dan membagikan hasil panennya lantaran sayur-sayuran tersebut tidak laku. Dan jika tidak dibuang, maka sayur-sayuran tersebut akan membusuk di lahan pertanian maupun di gudang. Silakan ambil di proyek gratis. Ini efek sayuran murah, Pak ya. Jadi banyak dibuang. Banyak dibuang. Itu yang membuangnya siapa itu? Itu ada yang dari petani dan ada juga yang dari gudang itu karena nggak ada pembelinya. Terjadinya setiap harga sayuran murah itu pasti tolong distabilkan lagi harga sayuran mengingat mayoritas penduduk kita dari Kabupaten Kepahyang ini petani, tolong distabilkan kembali. Kejadian ini sering terjadi jika harga sayur anjlok di pasaran. Para petani berharap pemerintah bisa menstabilkan harga sayuran karena sebagian besar masyarakat desa menggantungkan penghasilan dari hasil bertani sayur-sayuran. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwiarawan, iNews melaporkan.
Kasus pagar laut di Bekasi memasuki babak baru. Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara atas kasus ini dan menetapkan 9 orang tersangka. 9 orang tersangka tersebut diantaranya MS dan AR, mantan kepala desa Segara Jaya yang menjual lokasi bidang tanah di laut. Selain itu, beberapa orang yang menjadi tersangka lain adalah staf di kantor desa Segara Jaya dan pihak swasta. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan mengantongi bukti yang cukup dari laboratorium forensik. Hasilnya, penyidik menemukan modus mengubah objek dan subjek sertifikat tanah yang dilakukan oleh para tersangka secara bersama-sama. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan pemanggilan dan upaya paksa terhadap para tersangka. Tanggal 20 Maret kita sudah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka terkait kasus pagar laut yang terjadi di Bekasi, di mana dasarnya adalah LP nomor 64 2025 dengan pelapor saudara Martin Sulaiman dengan terlapor Yanto dan kawan-kawan. Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, baik kemudian dari Wasidik, kemudian dari penyidik Madya, kita sepakat menetapkan. Pemirsa, pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di pesisir desa Segaraja, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat sebelumnya telah dibongkar pada Februari lalu. Selain pembongkaran, PT TRPN selaku pemilik pagar laut juga mendapat denda administratif. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pihak terkait akhirnya membongkar pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 11 Februari lalu. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN selaku pemilik pagar laut. PT TRPN mengerahkan 1 alat berat eskavator serta belasan pekerjanya untuk mencabut satu persatu bambu yang memancang di dalam perairan serta mengeruk dan membongkar tanggul yang terbuat dari tanah laut. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu. Jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak. Dan sementara kuasa hukum PT TRPN Tioli Payumara mengklaim kliennya memasang pagar laut di Bekasi seluas 60 hektar. Pihaknya pun meminta maaf kepada pemerintah. Memang seperti disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah. Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku. Adapun sanksi utama yang dikenakan PT TRPN meliputi denda administratif yang akan diterapkan setelah penghitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, pembongkaran struktur ilegal dan pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan akses nelayan tetap terbuka. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN ya, dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Pembongkaran pagar laut ini dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menyebut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK belum menemukan adanya kerugian negara di kasus pagar laut Tangerang, Banten, sehingga belum bisa dipastikan kasus tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Kasus yang kohot di Tangerang ya, kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Sudah kami pelajari, kemudian langkah-langkah yang kita ambil, kami ada beberapa orang saksi
ulangi, ahli kita coba untuk diskusi. Salah satu contohnya kepada BPK dari teman-teman BPK kita diskusikan kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya? Mereka belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara. Kemudian kami belum melangkah seperti hanya untuk berdiskusi lebih lanjut. Kemudian dari beberapa ahli kami juga mencoba untuk mendiskusikan apakah ini termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. Dari hasil itu, dari hasil beberapa diskusi dengan beberapa ahli, kita mempelajari apa yang menjadi petunjuk jaksa. Pemirsa, mengawali hari pertama kerja usai libur Lebaran, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menggelar apel pagi dan juga halal bihalal bersama jajaran pemerintah Kota Semarang. Ya, selain itu Agustina juga menggelar silaturahmi ke sejumlah tokoh pemimpin Kota Semarang terdahulu. Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menggelar apel pagi di halaman Balai Kota Semarang Selasa pagi. Momen ini juga sekaligus dimanfaatkan untuk berhalal bihalal bersama jajaran pemerintah Kota Semarang. Usai menggelar apel pagi di halaman Balai Kota Semarang, Agustina menggelar silaturahmi dengan menyambangi sejumlah tokoh yang pernah memimpin Kota Semarang. Di antaranya Hendrar Prihadi, Sumarmo Hadi Saputro, dan Sukawi Sutarip. Selain itu dirinya juga berziarah ke makam almarhum Sutrisno Soeharto, mantan wali kota Semarang yang telah wafat. Agustina juga menyempatkan diri bertemu mantan Gubernur Jawa Tengah Ali Mufidz dan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Itqon Pedurungan untuk bertemu Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh atau Gus Ubed. Karena mau membangun sesuatu yang sudah hebat menjadi semakin hebat, berarti tekohnya landasannya memang harus dari wali kota yang lain. Sekaligus karena mereka senior ya, jadi kita memberi ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dan sebagainya. Pada prinsipnya membangun silaturahim ini penting karena dengan beraneka ragamnya masyarakat Semarang, maka perlu untuk kemudian saling memahami satu persatu, dan itu bisa terjadi kalau silaturahim berjalan. Sebelumnya Wali Kota Semarang itu juga mengikuti apel pagi dan halal bihalal dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di kantor Gubernur Jawa Tengah. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Timnas Indonesia U17 meraih hasil sempurna usai mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.